Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak dan penyebar Islam. Latar belakang sejarah Jawa abad ke-15. Pada abad ke-15, Pulau Jawa berada dalam masa transisi yang signifikan, di mana pengaruh Hindu-Buddha yang telah lama dominan mulai tergantikan oleh Islam yang menyebar melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di tengah perubahan ini, muncul seorang tokoh penting yang menjadi pendiri Kesultanan Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Patah. Sebagai pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah tidak hanya memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam di Jawa, tetapi juga meletakkan dasar bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kehidupan awal Raden Patah. Raden Patah, yang juga dikenal dengan nama Pangeran Jinbun, lahir sekitar akhir abad ke-15. Menurut beberapa sumber, ia adalah putra dari Kertabumi, salah satu raja terakhir dari Majapahit, dengan seorang selir dari Campa. Namun, asal-usul Raden Patah sering menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, terutama karena keterkaitan keluarganya dengan penguasa Majapahit yang masih menganut agama Hindu-Buddha. Dalam versi yang populer, Raden Patah dibesarkan di lingkungan istana Majapahit sebelum akhirnya meninggalkan istana karena perbedaan agama dan politik. Setelah dewasa, ia menuju pesisir utara Jawa dan menetap di wilayah Demak, yang saat itu merupakan daerah pesisir penting dan pusat perdagangan yang ramai. Pendiri Kesultanan Demak. Di Demak, Raden Patah mulai membangun pengaruhnya. Dengan dukungan para ulama, terutama Wali Songo, ia mulai menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Harisma dan kepemimpinannya membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Pada saat yang sama, ia juga mulai memperkuat kedudukannya secara politik dan militer. Raden Patah akhirnya mendirikan Kesultanan Demak pada sekitar tahun 1475-1478. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, dan Raden Patah diangkat sebagai Sultan pertama dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pendirian Kesultanan Demak menandai berakhirnya dominasi Majapahit di Jawa dan permulaan era baru di mana Islam menjadi kekuatan dominan di pulau tersebut. Peran dalam penyebaran Islam. Sebagai Sultan pertama Demak, Raden Patah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Ia menjalin hubungan erat dengan para ulama Wali Songo, yang berperan sebagai penasehat spiritual dan pendukung utama dalam menyebarkan ajaran Islam. Dengan dukungan mereka, Islam menyebar dengan cepat di Jawa, terutama di wilayah pesisir yang menjadi pusat perdagangan. Kesultanan Demak juga menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam, dengan masjid-masjid besar dan pesantren-pesantren yang didirikan di berbagai tempat. Salah satu warisan penting Raden Patah dalam hal ini adalah Masjid Agung Demak, yang didirikan sebagai pusat ibadah dan dakwah utama di Demak. Masjid ini hingga kini masih berdiri dan menjadi simbol kejayaan Kesultanan Demak serta penyebaran Islam di Jawa. Konflik dengan Majapahit dan ekspansi wilayah. Setelah berhasil mendirikan Kesultanan Demak, Raden Patah mulai memfokuskan perhatiannya pada ancaman dari Majapahit, yang saat itu masih memegang kekuasaan meskipun sedang mengalami kemunduran. Sebagai keturunan dari Majapahit, Raden Patah merasa memiliki hak atas tahta Majapahit, dan ia melihat bahwa dominasi Hindu-Buddha harus digantikan oleh Islam di Jawa. Pada tahun 1478, Raden Patah memimpin serangan besar terhadap Majapahit. Dalam serangan ini, pasukan Demak berhasil mengalahkan Majapahit dan merebut ibu kota Trowulan. Peristiwa ini menandai runtuhnya kerajaan Majapahit dan semakin mengukuhkan posisi Demak sebagai kekuatan dominan di Jawa. Setelah menaklukkan Majapahit, Raden Patah melanjutkan ekspansi wilayahnya ke berbagai bagian Jawa dan Nusantara lainnya. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Demak berhasil memperluas pengaruhnya hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Raden Patah juga mengirim ekspedisi ke wilayah-wilayah lain untuk menyebarkan Islam dan memperkuat kedudukan Demak sebagai kekuatan maritim yang kuat. Warisan dan pengaruh. Raden Patah wafat pada awal abad ke-16, dan kepemimpinan Demak diteruskan oleh putranya, Sultan Trenggana.
Meskipun Raden Patah telah tiada, warisan dan pengaruhnya terus hidup dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Kesultanan Demak yang ia dirikan menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Jawa dan wilayah lainnya di Nusantara. Selain itu, penyebaran Islam yang dipelopori oleh Raden Patah membawa perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan politik di Jawa. Islam menjadi agama mayoritas di pulau tersebut, menggantikan Hindu-Buddha yang sebelumnya dominan. Warisan budaya dan arsitektur Islam yang dimulai pada masa Raden Patah, seperti Masjid Agung Demak, menjadi bagian integral dari identitas Jawa. Warisan politik Raden Patah juga terlihat dalam pengaruh Kesultanan Demak terhadap kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, seperti Kesultanan Pajang dan Mataram. Demak juga memainkan peran penting dalam pertahanan Nusantara melawan ancaman kolonialisme Eropa, terutama Portugis, yang mulai masuk ke wilayah ini pada abad ke-16. Kesimpulan: Raden Patah adalah tokoh kunci dalam sejarah Indonesia yang berhasil mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Demak menjadi pusat kekuatan politik dan agama di Jawa, menggantikan Majapahit yang mengalami kemunduran. Warisan Raden Patah terus hidup dalam sejarah dan budaya Jawa, terutama dalam penyebaran Islam dan pengaruh politik Kesultanan Demak yang berlanjut hingga kerajaan-kerajaan Islam berikutnya di Nusantara. Kepemimpinannya yang visioner dan keberaniannya dalam memperjuangkan Islam menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia.